Kali ini kita akan membahas film horor drama dari Jepang, berjudul The Cinderella Addiction. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan wanita bernama Koharu, yang bekerja di pusat konsultasi anak. Terlihat Koharu adalah orang yang sangat peduli dengan anak-anak. Dikarenakan dulunya Koharu diterlantarkan oleh ibunya, ketika ia masih berumur 10 tahun. Sejak kecil, Koharu tinggal bersama kakeknya yang sudah tua, adiknya yang masih duduk di bangku SMA, dan ayahnya, yang membuka toko sepeda bernama Fukura. Ketika sedang bersantai, Koharu dan ayahnya tiba-tiba mendengar suara terjatuh dari bagian kamar mandi. Mereka pun menemukan si kakek yang terjatuh di dalam kamar mandi dan langsung bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan karena menghindari kakek-kakek bersepeda yang sedang mabuk. Kemalangan lain pun terjadi ketika sedang di ambulans. Koharu mendengar bahwa toko sepeda milik ayahnya mengalami kebakaran, yang diakibatkan karena obat nyamuk yang terjatuh ketika mereka sedang menuju rumah sakit. Tak sampai di situ saja, Koharu menangkap basah pria yang sudah pacaran dengannya selama 10 tahun, berselingkuh dengan perempuan lain. Ketika dalam perjalanan pulang, Koharu melihat seorang pria yang terjatuh dan tergeletak di rel kereta api. Awalnya Koharu berniat untuk mengabaikan pria tersebut, namun pada akhirnya Koharu pun tidak tega dan menyelamatkan pria tersebut. Koharu juga membantu membersihkan baju pria tersebut dan mencarikannya taksi untuk mengantarkan dia pulang. Pria tersebut diketahui bernama Daigo. Ia pun memberikan kartu nama kepada Koharu agar ia bisa mengganti pakaian dan sepatunya yang kotor akibat ulah Daigo. Dikarenakan toko sepeda milik ayahnya yang sudah terbakar habis, Koharu pun kini harus menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarganya. Keesokan harinya, Koharu pun bercerita kepada temannya tentang mantan pacarnya yang berselingkuh dengan wanita lain. Temannya pun berkata kepada Koharu untuk move on dan mencari pria lain yang lebih mapan. Koharu pun teringat dengan pria yang sempat diselamatkannya dan ia pun memberikan kartu nama milik Daigo kepada temannya. Diketahui Daigo adalah seorang direktur dan dokter sebuah rumah sakit. Mengetahui hal tersebut, teman-teman Koharu pun menyuruhnya untuk langsung menghubungi Daigo. Singkat cerita, Koharu dan Daigo pun bertemu, dan mereka pergi ke sebuah butik untuk membeli baju dan sepatu untuk Koharu. Lalu mereka pun pergi ke tempat makan dan saling bercerita tentang kehidupan satu sama lain. Diketahui ternyata, Daigo dulunya pernah menikah, namun istrinya meninggal akibat kecelakaan. Koharu pun dikenalkan dengan anak perempuan Daigo bernama Hikari, yang masih berada di bangku sekolah dasar. Hikari yang awalnya masih canggung dengan Koharu, lama-lama Hikari pun luluh, karena perlakuan Koharu yang sangat ramah kepadanya. Untuk membalas kebaikan Koharu, Daigo pun berniat untuk memperbaiki kehidupan keluarga Koharu. Seperti memberikan pekerjaan kepada ayahnya, membantu adiknya belajar untuk ujian universitas, hingga memindahkan kakeknya ke rumah sakit yang lebih baik. Terlihat hubungan Koharu dan Hikari yang semakin lama semakin dekat. Koharu dan Daigo pun merayakan ulang tahun Hikari dan ia memberikan tas pensil buatannya sendiri untuk Hikari sebagai hadiah ulang tahunnya. Kejutan lain pun datang ketika Koharu memutuskan untuk menikahi Daigo dan menjadi ibu dari Hikari. Mereka pun menikah dan kehidupan Koharu menjadi semakin lebih baik setelah rangkaian kemalangan yang dialami sebelumnya. Kehidupan di awal pernikahan, Koharu pun terlihat sangat bahagia dan menikmati perannya sebagai seorang ibu sekaligus istri. Kegiatan sehari-hari Koharu di rumah terlihat sangat menyenangkan dan begitu mudah untuk dilewati. Suatu hari, ketika sedang membersihkan rumah, Koharu melihat sebuah ruangan yang sebelumnya terkunci, tiba-tiba terbuka. Koharu yang penasaran pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan sebuah kanvas yang berisi gambar Koharu, Daigo dan Hikari. Lalu Daigo pun datang dan menjelaskan bahwa semua barang yang ada di ruangan tersebut merupakan harta berharga miliknya. Suatu hari ketika Hikari pulang sekolah, ia bilang kepada Koharu bahwa tas pensilnya dicuri oleh teman sekelasnya yang bernama Wataru. Keesokan harinya, Koharu dan Daigo pun datang menemui kepala sekolah dan meminta Wataru untuk datang meminta maaf ke rumah. Ketika hendak pulang, Koharu didatangi oleh guru yang berkata bahwa Hikari selalu menangis karena tidak diberikan bekal ke sekolah. Koharu pun kebingungan karena setiap pulang sekolah, bekal yang dibawa Hikari
selalu habis. Malam harinya, keluarga Wataru pun datang untuk meminta maaf, namun Wataru bersikukuh bahwa dia tidak mencuri tas pensil milik Hikari. Merasa ada yang aneh, Koharu pun bilang kepada Daigo bahwa Hikari mungkin mengalami degenerasi perilaku. Dan sikapnya seperti itu dikarenakan mereka yang selalu memanjakannya. Esok harinya, sikap Hikari pun mulai berubah menjadi anak yang murung dan sering memberontak terhadap Koharu. Beberapa hari kemudian, Koharu pun menemukan tas pensil milik Hikari yang katanya dicuri oleh Wakaru, ternyata berada di toilet rumahnya. Ketika di sekolah, Hikari yang hendak pulang pun kembali ke kelas dan bertemu dengan Kurumi yang sedang berdiri di depan jendela. Namun hal yang aneh pun terjadi setelah itu, diketahui Kurumi yang tiba-tiba saja meninggal karena terjatuh dari jendela. Mereka pun bersiap untuk pergi ke tempat rumah duka, namun ketika Koharu menyuruh Hikari untuk memakai sepatu hitam, Hikari menolak meskipun sudah dipaksa oleh Koharu. Akhirnya Koharu pun membiarkan Hikari memakai sepatu merahnya. Sesampainya di sana mereka pun menjadi bahan omongan akibat tingkah Hikari yang dianggap tidak sopan. Setelah dari tempat rumah duka, Koharu pun mengajak Hikari untuk makan es krim, namun di sana, tampak Hikari yang sibuk bermain game dan mengabaikan Koharu. Hikari tiba-tiba berkata bahwa Kurumi sering mengganggunya di sekolah, oleh karena itu dia membuat Kurumi menjadi game over. Namun Koharu tidak mengerti apa maksud dari ucapan Hikari di saat itu. Keesokan harinya, ketika Koharu sedang menyiapkan bekal untuk Hikari, ia pun mencoba mengisi bekalnya dengan mainan dan koin logam. Dan mengejutkannya, ketika Hikari pulang, terlihat bekal makanannya sudah kosong. Di saat itu Koharu pun mengetahui bahwa Hikari selama ini berbohong, namun ia hanya bisa pasrah memendam demi menjadi ibu yang baik. Suatu hari, ketika Koharu sedang membersihkan rumah, ia masuk lagi ke dalam ruangan milik Daigo. Di sana ia menemukan sebuah buku bertuliskan family yang tersimpan di laci meja. Ketika sedang melihat-lihat isi bukunya, Hikari pun tiba-tiba datang dan membuat Koharu terkejut, sehingga tidak sengaja menyenggol patung milik Daigo hingga terjatuh dan rusak. Hikari pun berteriak kegirangan yang membuat Koharu semakin panik dan stres, hingga tanpa sengaja, Koharu pun menampar Hikari. Hikari pun menangis, membuat Koharu panik dan langsung minta maaf. Koharu juga meminta Hikari agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Daigo dan ia pun setuju. Namun ketika sedang makan malam, Hikari pun bilang kepada Daigo kejadian yang dialaminya tadi, yang membuat Daigo marah dan mengusir Koharu dari rumahnya. Koharu pun pergi, namun tiba-tiba Hikari datang dan meminta Koharu agar tidak pergi meninggalkannya. Sontak Koharu teringat kembali masa lalunya ketika ia juga meminta agar ibunya tidak pergi meninggalkannya, tapi Koharu tetap memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Koharu pun terlihat seperti orang stres di jalanan dan menjatuhkan dirinya di atas rel kereta. Untungnya Daigo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Koharu dan membawa Koharu kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, Hikari pulang sambil menangis dan bilang bahwa sepatunya hilang. Daigo dan Koharu pun langsung menuju ke sekolah untuk mencari siapa orang yang mencuri sepatu Hikari. Daigo dan Koharu pun berdiskusi dengan kepala sekolah, dan Wataru tiba-tiba datang dan bilang bahwa yang mendorong Kurumi hingga terjatuh adalah Hikari. Koharu yang mendengar hal tersebut pun langsung mengamuk dan keadaan di sekolah pun menjadi kacau. Mereka pun pulang dan sesampainya di rumah, Daigo langsung bertanya kepada Hikari, namun Hikari bersikeras bilang bahwa bukan dia yang mendorong Kurumi. Setelah kejadian itu, rumah mereka pun mulai diteror oleh orang-orang yang menganggap Hikari dan keluarganya adalah pembunuh. Koharu pun berusaha untuk menenangkan Daigo dan ketika ia menemukan brosur kegiatan vaksin di sekolah Hikari, Koharu pun langsung mendapatkan ide dan memberitahu Daigo tentang idenya tersebut. Keesokan harinya, Daigo yang bertugas sebagai dokter pun melakukan vaksinasi kepada seluruh murid di sekolah dan didampingi oleh Koharu. Di tengah vaksinasi, Koharu menerima sebuah surat dari salah satu siswi yang isinya adalah mereka tahu bahwa Hikari tidak membunuh siapapun. Koharu yang membaca surat tersebut pun hanya tersenyum dan tampak tidak mempedulikan hal tersebut. Di akhir cerita, terlihat adegan Koharu yang sedang mengajar
dan Hikari serta Daigo yang duduk di bangku murid. Adegan pun berpindah, memperlihatkan para siswa-siswi yang tergeletak mati dikarenakan vaksinasi yang diberikan bukanlah vaksin untuk influenza, melainkan suntikan insulin dengan dosis yang tinggi. Dan begitulah akhir cerita dari film Cinderella Addiction. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.